Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat semua ya. Sehat selalu karena kesehatan itu sangat penting untuk kalian semua. Nah, saya sangat senang sekali karena saya diberi kesempatan untuk bertemu dan belajar dengan Ananda sekalian semua. Sebelum memasuki materi, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hernur Ramadan. Saya tinggal di Jakarta Selatan. Saya salah satu mahasiswa di Unindra, Fakultas Bimbingan Konseling. Kali ini kita akan melakukan salah satu layanan bimbingan dan konseling, yaitu layanan informasi. Tujuan dari layanan informasi ini adalah agar anak-anak dapat dibekali pengetahuan dan juga bagaimana tentang berbagai hal yang berguna untuk mengenal diri, mengembangkan diri, pola kehidupan, merencanakan atau membuka pikiran Ananda. Nah, kalian tahu layanan informasi itu apa? Ada yang tahu? Oke, saya kasih tahu ya, Ibu kasih tahu ya. Layanan informasi itu adalah layanan BK yang memiliki peranan yang cukup penting dalam kegiatan konseling, karena layanan ini memfokuskan pemberian informasi kepada siswa atau klien yang membutuhkannya agar dapat memahami diri sendiri dan terhindar dari hal-hal kondisi yang negatif yang disebabkan oleh kurangnya informasi. Dikuasainya informasi tersebut guna keperluan hidupnya sehari-hari. Nah, Ananda sekalian, adapun topik yang akan kita bahas hari ini yaitu membahas tentang pengetahuan pentingnya bersosialisasi. Oke. Baik adik-adik sekalian, agar kegiatan belajar dengan efektif perlu juga diperlihatkan aturan dan tata cara mengikuti kegiatan layanan informasi ini. Nanti di awal Ibu akan memberikan penjelasan mengenai topik yang akan kita bahas. Tadi sudah dibahas di awal mengenai bersosialisasi. Bagaimana bisa sebelum memulai layanan informasi ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Oke, yang kita pelajari hari ini dapat memberi manfaat untuk kita semua. Baik, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Nah, sekarang kita mulai ke topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu pentingnya bersosialisasi. Apa kalian tahu bersosialisasi itu apa? Nah, belum ada yang tahu? Oke, Ibu kasih tahu ya. Mari kalian semua simak penjelasan dari Ibu ya. Materi pertama mengenai sosialisasi, yaitu sosialisasi adalah sebagai proses sosial di mana individu mendapatkan pembentukan sikap untuk berperilaku sesuai perilaku orang-orang di sekitarnya. Dalam buku Dasar Sosialisasi 2004 karya Sutaryo, sosialisasi merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan sistem pada seseorang serta bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan yang serta reaksinya. Sosialisasi ditentukan oleh lingkungan, sosial, ekonomi, dan kebudayaan, di mana individu tersebut berada. Selain itu, interaksi pengalaman-pengalaman serta kepribadiannya dengan sosialisasi manusia sebagai makhluk biologis menjadi manusia yang berbudaya, bisa menjalankan fungsinya dengan tepat sebagai individu dan sebagai anggota kelompok. Nah, materi kedua, proses sosialisasi pembentukan kepribadian manusia melalui proses sosialisasi meliputi 1. Interaksi nilai-nilai. Proses penanaman nilai dan norma sosial ke dalam diri seseorang yang berlangsung sejak akhir hingga meninggalkan
Dua, inklusivitas proses pengembangan dan dari nilai-nilai budaya yang sudah tertanam dalam diri seseorang dan diimplementasikan dalam perilaku sehari-hari. Tiga, pendewasaan diri, proses berlangsungnya interaksi dan akulturasi secara terus-menerus hingga membentuk suatu kepribadian. Nah, materi ketiga ini yaitu syarat-syarat terjadinya sosialisasi. Melalui sosialisasi, masyarakat mampu berpartisipasi dalam kepentingan kehidupan dan menciptakan generasi selanjutnya. Terdapat beberapa faktor terjadinya sosialisasi, diantaranya yaitu satu, apa yang sosialisasikan merupakan informasi yang akan diberikan kepada masyarakat berupa nilai norma dan peran. Dua, bagaimana caranya mensosialisasikan melibatkan proses pembelajaran. Tiga, siapa yang mensosialisasikan, institusi, media, massa, individu, dan kelompok. Materi keempat, tahapan proses sosialisasi. Tahap persiapan pada tahap ini, sosialisasi primer terjadi individu yang dekat dengan individu lain berinteraksi dan terjadi sosialisasi, misal seorang anak dengan orang tuanya dan keluarganya. Inti pada tahap ini seseorang anak belajar mengenal dunia sosialnya termasuk dirinya sendiri. Proses sosialisasi pada tahap persiapan pembelajaran bahasa, anak kecil belajar mengucapkan kata-kata dan berbicara. Kedua, tahap bermain. Pada tahap ini seseorang anak mempelajari perannya dan peran yang dimainkan oleh orang lain. Sebagai contoh, anak laki-laki meniru ayahnya melukis seseorang, karena perempuan meniru ibunya berenang. Anak laki-laki bermain bola, anak perempuan memasak. Peran ini dipraktikkan melalui aktivitas bermainnya atau aktivitas sekedar meniru apa yang dilihatnya. Nah, ketiga, tahap bertindak. Pada tahap yang ketiga ini anak mulai memiliki kesadaran sebagai diri. Egonya mulai menonjol dengan sikap keakuannya. Sebagai contoh, seorang anak melihat ke kanan dan ke kiri sebelum menyeberang jalan. Tindakan ini dilakukan atas kesadaran pada bahaya apabila menyeberang begitu saja. 4. Tahap penerimaan. Pada tahap ini individu sadar akan adanya norma dan hukum di masyarakat. Dirinya juga sekedar memiliki hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat. Contoh proses sosialisasi yang sudah sampai tahap ini adalah individu yang sadar dan menerima sebagai orang Indonesia, kemudian membangun visi tentang apa yang ingin dilakukannya untuk kemajuan Indonesia. Oke, jadi kesimpulan dari yang Ibu bahas tadi hari ini adalah sosialisasi mencangkup interaksi sosial dan tingkah laku sosial, sehingga sosialisasi merupakan mata rantai yang penting di antara sosial. Ananda sekalian, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan pengetahuan yang telah Ibu sampaikan dapat membantu Ananda sekalian semua dapat berinteraksi dengan baik dengan teman-temannya. Baik Ananda sekalian, marilah kita tutup layanan informasi ini dengan menyebut alhamdulillah. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.